مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Tabahur Channel dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menyambung Nahwu episode 1, yang mana di sana kita telah membahas al-mabadi al-asyarah ataupun 10 dasar untuk ilmu nahwu. Maka di dalam kesempatan kali ini, yakni ngaji ilmu nahwu episode kedua, kita akan mencoba untuk mendalami lagi bab yang pertama daripada ilmu nahwu, atau lebih tepatnya di dalam kita mengaji ilmu nahwu ini kita akan menjadikan kitab Matan Al-Ajrumiyah yang dikarang oleh Syekh As-Sanhaji sebagai patokan kita. Nah, jadi kita akan mencoba untuk membahas bait demi bait ataupun kalimat demi kalimat dari kitab Matan Al-Ajrumiyah, yang akan kita coba lihat syarahnya dari beberapa kitab, baik itu dari kitab Syarah Dahlan, ataupun kitab Syarah Mukhtasar Jiddan, ataupun juga dari kitab Syarah Tuhfatus Saniyah dan lain sebagainya. Nah, tapi di dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat bab yang ada di dalam kitab Matan Al-Ajrumiyah dengan mengacu ataupun dengan berpatokan kepada Syarah Mukhtasar Jiddan ataupun kitab Syarah Dahlan. Baik, jadi sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya ilmu nahwu itu berhubungan dengan bagaimana kita berbicara bahasa Arab. Maka bab yang pertama di dalam kitab Matan Al-Ajrumiyah itu ialah bab kalam. Nah, jadi bab kalam ini adalah bab yang harus kita lewati ataupun harus kita fahami sebelum kita mendalami lagi ilmu nahwu ini. Ini laksana muqaddimahnya sebelum kita mulai untuk mempelajari nyawa daripada ilmu nahwu itu sendiri, yakni bab i'rab. Nah, jadi bab i'rab itu adalah nyawa daripada ilmu nahwu, tapi sebelum kita bisa memahaminya, kita lebih dahulu harus memahami yang disebut dengan kalam ini. Nah, jadi kita akan coba untuk membahasnya sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan kita bahas ini ialah ta'riful kalam, atau pengertian dari kalam itu sendiri. Apa itu kalam? Nah, jadi al-kalamu, kalam itu yusamma aidan, diberikan nama juga jumlatan mufidatan, dengan nama jumlah mufidah. Nah, jadi kalau disebut dengan kalam, maka yang dimaksud juga jumlah mufidah. Kalau dikatakan jumlah mufidah, maka sama maknanya dengan kalam. Nah, jadi kalam dan jumlah mufidah itu ialah dua kata yang sama maknanya. Kemudian apa itu kalam? Nah, ini adalah ibarat yang ada di dalam kitab Matan Al-Ajrumiyah. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz yang tersusun, yang memberikan pengertian dengan wada', atau biasa juga diartikan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi kalam itu adalah lafaz yang tersusun, yang memberikan pengertian dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi dari definisi kalam ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kalam itu atau kalimat itu akan dinamakan kalam apabila berkumpul
di dalam kalimat itu 4 sesuatu atau 4 hal. Yang pertama, dia haruslah merupakan lafaz. Yang kedua, ya, kalimat itu haruslah murakkab ataupun tersusun. Dan yang ketiga, kalimat itu haruslah mufid, artinya harus memberikan satu faedah ataupun bisa kita fahami, ya. Kemudian yang keempat, dia harus bil wad'i ataupun dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi itu adalah definisi daripada kalam, ya. Sekali lagi, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz yang tersusun, yang memberikan pengertian dengan menggunakan wada atau dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, kemudian sekarang tafsilut ta'rif. Kita akan mencoba untuk merincikan, ya, definisi kalam ini. Kita akan mencoba untuk mendalaminya dengan lebih dalam, dengan lebih terperinci. Apa itu lafaz, apa itu tersusun, apa itu mufid, dan apa itu wada akan kita bahas di sini. Nah, jadi kalam itu sekali lagi adalah al-lafzu, lafaz. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan lafaz? Ya, lafaz itu ialah as-sautu al-mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Nah, jadi lafaz itu adalah suara yang mengandung sebagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Nah, jadi lafaz itu yang pertama, dia haruslah merupakan suara. Kemudian yang kedua, yang dinamakan lafaz itu harus ada huruf hijaiyahnya. Nah, jadi dua hal ini, yang pertama ada suaranya, yang kedua ada huruf hijaiyahnya. Ini adalah dua indikator yang apabila berkumpul pada sebuah kalimat, maka itu bisa dikatakan lafaz. Nah, jadi harus ada suara dan ada huruf hijaiyah. Tidak boleh, ya, hanya ada salah satu. Harus ada kedua-duanya. Maka bukan dikatakan lafaz suara yang tidak mengandung huruf hijaiyah. Mana contohnya? Seperti ini. Nah, jadi kalau papan tulis ini saya pukul, maka ada as-saut, ada suaranya. Tapi tidak ada huruf hijaiyahnya. Maka suara papan tulis yang saya pukul, ataupun suara gitar, ataupun suara gendang, dan lain sebagainya, meskipun ada suaranya, tapi selama dia tidak mengandung huruf hijaiyah, maka itu bukan dikatakan lafaz. Kalau dia bukan lafaz, maka dia bukan kalam. Begitu juga sebaliknya, apabila hanya ada hurufnya saja, tapi suaranya tidak ada. Mana contohnya? Contohnya seperti, ya, papan nama. Papan nama yang ada di pinggir jalan, itu bukan dikatakan lafaz. Mengapa? Lantaran di dalam papan nama itu hanya ada huruf hijaiyah, tapi suaranya tidak ada. Tapi apabila kita baca papan nama itu, ya, kita munculkan suara kita dengan huruf hijaiyahnya, maka di saat itu, ya, barulah dia dinamakan dengan lafaz. Nah, jadi sekali lagi lafaz itu adalah as-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Nah, jadi harus ada suara dan ada huruf hijaiyahnya, barulah suatu kalimat itu dinamakan dengan lafaz. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan lafaz. Dan kemudian kalam itu adalah al-lafzu al-murakkabu, lafaz yang tersusun. Tadi lafaz sudah. Sekarang apa yang dimaksud dengan al-murakkab? Apa yang dimaksud dengan tersusun itu? Ya. Nah, jadi al-murakkab itu adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, jadi kalimat itu dia haruslah tersusun dari dua kata atau lebih, baru dia dinamakan dengan murakkab. Mana contohnya? Contohnya itu ialah seperti lafaz Zaidun qaimun. Si Zaid itu berdiri. Nah, jadi Zaidun qaimun
ini adalah suatu kalimat yang murakkab atau yang tersusun. Mengapa? Lantaran di dalam kalimat ini ada dua kata. Yang pertama ada kata Zaidun, yang kedua ada kata qaimun. Maka Zaidun qaimun ini sudah dinamakan murakkab. Adapun kalau lafaznya hanya Zaidun atau hanya qaimun saja, maka ini belum dinamakan dengan murakkab. Tapi ketika kita gabungkan kedua kata ini, Zaidun dan qaimun ini kita gabungkan menjadi kalimat, maka kita pun mengatakan Zaidun qaimun, maka lafaz ataupun kata ataupun kalimat Zaidun qaimun ini sudah dinamakan murakkab lantaran dia ya tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, tapi ada juga sebagian kata yang zahirnya itu hanya satu kata, tapi pada kenyataannya atau hakikatnya dia itu adalah dua kata. Mana contohnya? Contohnya itu ialah ada pada fi'il amr. Nah, apa itu fi'il amr? Insya Allah nanti kita akan bahas dengan detail. Tapi fi'il amr itu singkatnya adalah sebuah perintah. Nah, contoh, kum, berdirilah. Nah, jadi lafaz kum ini, ya, zahirnya dia hanya satu kata, hanya kum saja. Tapi pada hakikatnya, kum ini, ya, disusun dari dua kata. Takdirannya adalah kum anta, berdirilah engkau, tapi antanya ini dibuang, ya, tidak perlu disebutkan. Nah, jadi kum ini dia tersusun juga, ya, meskipun kalau kita lihat secara zahirnya dia hanya satu kata, tapi pada hakikatnya kum, ijlis, ya, duduklah, uktub, tulislah, ya, ta'allam, belajarlah dan lain sebagainya, itu meskipun zahirnya hanya satu kata, tapi pada hakikatnya dia itu ada dua kata. Tapi kata yang setelahnya ataupun dhamir ataupun kata ganti itu dibuang. Nah, jadi kum itu takdirannya adalah kum anta. Kemudian ijlis, ijlis anta, ya, uktub anta dan lain sebagainya. Nah, jadi murakkab itu dia adalah sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih. Baik itu dia tersusun dari dua kata secara zahir, ataupun tersusun dari dua kata secara perkiraan, ataupun secara takdiran, ya. Nah, jadi al-murakkab itu sekali lagi adalah sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, dan yang tersusun dari dua kata ini bisa jadi dia itu yang hakiki, artinya dia itu memang secara lafaznya dia sudah tersusun, ya, seperti lafaz qama zaidun tadi, ya, qama dan zaidun dua kata. Tapi ada kalanya, ya, dia itu murakkab yang hanya diperkirakan saja. Seperti contoh yang tadi itu kum, ya, zahirnya hanya satu kata, tapi pada hakikatnya merupakan dua kata. Takdirannya adalah kum anta, ijlis anta, uktub anta, dan lain sebagainya. Tapi antanya itu dibuang. Nah, jadi seperti itu definisi daripada al-murakkab. Kemudian al-mufidu, ya, apa makna daripada mufid? Nah, mufid itu adalah ma'afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minas sami'i wal mutakallim. Sesuatu yang memberikan pengertian yang mana orang yang mendengar ataupun orang yang berbicara itu sudah bagus untuk diam. Nah, apa maksudnya bagus untuk diam? Artinya sudah tidak ada lagi makna yang masih mengambang. Artinya makna daripada kalimat itu sudah jelas, ya, sudah tidak perlu lagi dipertanyakan. Mana contohnya? Sama dengan contoh yang tadi, yakni Zaidun qaimun. Si Zaid itu berdiri. Ini sudah mufid. Ini sudah memberikan satu pengertian yang mana orang yang mendengar ataupun yang berbicara itu sudah bagus untuk diam, lantaran sudah tak ada lagi kata ataupun makna yang masih mengambang. Beda halnya dengan kalau misalkan saya mengatakan kepada si fulan, saya bilang ke dia Zaidun, si Zaid.
pasti si fulan ini akan bertanya, si Zaid dia kenapa? Mengapa engkau tiba-tiba menyebut nama si Zaid? Nah, kalau seperti ini, maka kalimat itu masih belum mufid. Ya. Lantaran orang yang mendengar masih akan bertanya. Tapi ketika saya mengatakan Zaidun qaimun, si Zaid itu dia berdiri, maka orang ini pasti akan paham. Ya, maknanya itu sudah jelas dan juga sudah sudah matang, sudah sempurna. Yakni saya memberitahukan si fulan bahwa si Zaid itu dia sedang berdiri. Nah, tapi kalau misalkan saya mengatakan kepada dia, ini kita ambil contoh yang lain, ya, in qama Zaidun. Artinya adalah apabila si Zaid berdiri. Kalau saya katakan in qama Zaidun kepada si fulan tanpa saya tambahkan kata setelahnya, maka ini masih belum mufid. Mengapa? Tatkala saya mengatakan kepada si fulan, "Hei, fulan, in qama Zaidun," apabila si Zaid berdiri. Si fulan masih belum bagus untuk diam. Dia pasti akan bertanya, lantas engkau mau apa? Lantas apa yang akan engkau lakukan apabila si Zaid itu sudah berdiri? Nah, jadi in qama Zaidun ini masih belum mufid. Mengapa? Lantaran maknanya masih menggantung. Ya, dia masih belum jelas. Tapi ketika saya mengatakan kepada si fulan, ya fulan Zaidun qaimun. Wahai fulan, si Zaid itu dia berdiri. Maka si fulan akan memahami maksud daripada apa yang saya katakan tanpa ada makna yang masih mengambang. Maka saya dan si fulan ya sudah sama-sama baik untuk diam. Mengapa? Lantaran makna daripada kalimat yang saya sampaikan itu sudah sempurna dan sudah tidak ada lagi makna daripada kalimat itu yang masih mengambang. Nah, jadi sekali lagi mufid itu adalah ketika saya mengatakan kepada si fulan sebuah kalimat yang bisa memberikan kepada si fulan ini pengertian. Artinya si fulan ini akan mengerti, akan memahaminya, dan lebih jauh lagi, si fulan dan saya sudah bagus untuk diam. Artinya lantaran sudah tidak ada lagi kata-kata yang mengambang, sudah tak ada lagi makna yang mengambang, maka saya dan si fulan ya sudah boleh untuk diam. Artinya sudah tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan lantaran makna daripada kalimat itu sudah sempurna. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan mufid. Kemudian yang terakhir, al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, wada ini ditafsirkan oleh para ulama ahli nahwu dengan dua hal. Yang pertama adalah al-qasdu, yakni seseorang ketika berbicara dia memang bermaksud untuk membicarakannya. Dia memang bermaksud untuk mengatakannya. Maka bukan dikatakan wada kalau orang berbicara dalam keadaan tertidur. Ada orang tidur, kemudian dia bermimpi dan dia pun mengatakan Zaidun qaimun. Meskipun Zaidun qaimun yang dikatakan oleh orang yang tidur ini lafaz, meskipun merakkab, meskipun dia mufid, tapi orang tidur itu tidak bermaksud untuk mengatakannya. Dia tidak sadar. Makanya ya Zaidun qaimun apabila dikatakan oleh orang yang sedang tertidur ataupun oleh orang yang gila, maka itu bukan dinamakan wada. Ya, menurut tafsiran yang pertama. Maka kalau dia bukan wada, otomatis dia bukan kalam. Nah, itu menurut tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, wada itu ditafsirkan dengan al-wad'i al-arabi atau dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi apapun kata ataupun kalimat yang diungkapkan dengan menggunakan bahasa Arab, maka itu dikatakan wada. Nah, jadi saya yang berbicara yang dari tadi ini bukan dinamakan wada. Mengapa? Lantaran saya berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia, bukan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, tapi untuk lebih memudahkan, kita ambil saja bahwasanya yang dimaksud dengan al-wad'u atau wada itu adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi siapapun yang mengungkapkan sesuatu selama itu menggunakan bahasa Arab, maka itu bisa dikatakan dengan wada. Nah, jadi sekali lagi
kalam itu adalah lafaz yang tersusun, yang memberikan pengertian dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, lafaz itu sekali lagi adalah suara yang mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah. Harus ada suara dan harus ada huruf hijaiyah. Kemudian al-murakkab itu yang tersusun, artinya sesuatu atau kalimat yang tersusun dari dua kata atau lebih. Boleh 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Mufid artinya kalimat yang diungkapkan itu sudah memberikan pengertian yang orang yang berbicara dan mendengar sudah bagus untuk diam. Mengapa? Lantaran sudah tidak ada lagi makna yang mengambang. Artinya sudah tidak ada lagi yang perlu untuk dipertanyakan. Kemudian al-wad'u itu sekali lagi ya maknanya adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi mana contohnya kalimat yang terkumpul semua yang 4 ini? Contoh yang dari tadi sudah kami sampaikan, yakni Zaidun qaimun. Nah, jadi Zaidun qaimun ini sekarang kita coba untuk menganalisis apakah betul Zaidun qaimun ini kalam? Nah, Zaidun qaimun, apakah Zaidun qaimun ini lafaz? Iya, lafaz. Mengapa? Lantaran ada suaranya dan juga ada huruf hijaiyahnya, yakni zai, ya, dan dal. Itu kan merupakan huruf hijaiyah. Dan juga tadi saya tatkala menyebutkan Zaidun qaimun ada suaranya. Maka Zaidun qaimun itu merupakan lafaz. Kemudian apakah lafaz Zaidun qaimun itu murakkab? Iya. Mengapa? Lantaran Zaidun qaimun tersusun dari dua kata, yakni Zaidun dan qaimun. Kemudian apakah Zaidun qaimun itu mufid? Jawabannya iya. Lantaran sudah maknanya sudah jelas. Maknanya sudah tidak mengambang lagi bahwasanya si Zaid itu berdiri. Beda dengan apabila si Zaid berdiri atau si Zaid saja atau berdiri saja. Itu masih belum dikatakan mufid. Tapi ketika saya mengatakan Zaidun qaimun, si Zaid berdiri, maka itu sudah mufid. Saya dan orang yang mendengar sudah bagus untuk diam. Nah, jadi Zaidun qaimun itu mufid. Kemudian apakah Zaidun qaimun itu wada? Iya. Mengapa? Lantaran Zaidun qaimun itu saya ungkapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi di dalam kalimat Zaidun qaimun itu merupakan lafaz yang tersusun, yang memberikan pengertian dengan menggunakan bahasa Arab, maka lafaz Zaidun qaimun ini merupakan kalam. Nah, jadi selama kalimat itu, ya, ada keempat ini, dia lafaz, dia murakkab, dia mufid, dia wada, maka kalimat itu dinamakan dengan kalam, ataupun juga dinamakan dengan jumlah mufidah. Oke, sekarang kita lihat contoh lagi. In qama Zaidun. Apabila si Zaid berdiri, apakah in qama Zaidun ini kalam atau tidak? Kita coba. Apakah in qama Zaidun itu lafaz? Iya, lafaz. Apakah in qama Zaidun itu murakkab? Iya. Bahkan in qama Zaidun tersusun dari 3 kata. In, qama, dan Zaidun. Apakah in qama Zaidun ini dengan menggunakan bahasa Arab? Iya. Tapi apakah in qama Zaidun ini mufid? Tidak. In qama Zaidun ini dia tidak mufid. Mengapa? Lantaran maknanya masih menggantung. Maknanya masih mengambang. Kalau saya bilang ke si fulan, in qama Zaidun, apabila berdiri si Zaid, si fulan akan bertanya. Dia masih belum bagus untuk diam. Begitu juga dengan saya. Saya juga belum bagus untuk diam. Saya harus menambahkan sesuatu di belakangnya untuk menyempurnakan maknanya. Maka in qama Zaidun bukanlah ya mufid, ataupun bukanlah kalimat yang mufid. Dan kalau dia itu sudah tidak mufid, otomatis in qama Zaidun itu bukan merupakan kalam. Nah, tapi yang kalam itu adalah qama Zaidun, si Zaid berdiri. Mengapa? Lantaran qama Zaidun itu adalah lafaz yang tersusun, yang memberikan pengertian dengan menggunakan bahasa Arab, maka qama Zaidun itu otomatis merupakan kalam, lantaran keempat unsur ini semuanya berkumpul di dalam kalimat qama Zaidun. Nah, jadi seperti itu definisi ya daripada
kalam. Nah, jadi semoga ini bisa kita fahami, dan kalau ada yang salah ataupun ada yang ingin dikomentari ataupun ada yang ingin dibenarkan, bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang salah, mohon untuk dimaafkan dan juga mohon untuk diberitahu. Dan kalau seandainya video ini bermanfaat, mohon untuk bisa dibagikan ke teman-temannya, ya. Lantaran ini kita bersama-sama untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu dan juga kebaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل